Tampaknya, ada sebagian warga negara Indonesia yang tak ingin melihat timnas maju. Hal itu terbukti dengan serangan demi serangan yang terus ditunjukkan kepada Sintayong, sosok yang saat ini tengah berjuang bersama timnas Indonesia. Terbaru, pelatih berusia 54 tahun tersebut kembali difitnah oleh banyak media dari Indonesia. Yang mana media itu tampaknya hasil suruhan dari beberapa oknum yang ingin Sintayong keluar dari Indonesia. Hal inilah yang akhirnya mulai mendapatkan sorotan dari media asal Korea, di mana media itu menilai jika Indonesia adalah sebuah negara yang tidak tahu diri. Lantas mengapa media Korea tersebut memberikan penilaian seperti itu? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, usai gagal membawa timnas Indonesia lolos ke babak semifinal Piala AFF, Sintayong langsung mendapatkan serangan demi serangan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Serangan pertama dari buzzer, yang intinya menilai jika Sintayong tanpa pemain diaspora bukanlah apa-apa. Untungnya, serangan buzzer tersebut langsung diredam begitu saja oleh fans Garuda yang pro kepada Sintayong, sehingga serangan tersebut cuma bertahan beberapa hari saja. Salah satu cara untuk meredam serangan itu adalah lewat hacker, di mana ada salah satu hacker Indonesia yang mencari dan akhirnya menemukan siapa sosok di balik buzzer tersebut. Serangan kedua akhirnya kembali ditujukan kepada Sintayong. Kali ini datang langsung dari beberapa pengamat sepak bola, misalnya Akmal Marhali, yang menilai jika Sintayong memang pelatih timnas cuma modal hoki saja, termasuk hoki lolos ke babak 16 besar Piala Asia, hoki lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, hingga hoki dari beberapa prestasi yang sebelumnya telah dilakukan oleh Sintayong bersama skuad Garuda. Selesai, Bu Akmal, pertahankan atau lepas STY? STY dengan segala hokinya telah membawa kita beberapa langkah ke depan ya. Yang pertama, kita lolos untuk pertama kali babak 16 besar Piala Asia, itu pun dengan hoki, karena kita hanya mengalahkan Vietnam loh. Kita kalah dari Irak, kita kalah dari Jepang. Hokinya adalah Oman bermain seri dengan Kyrgyzstan. Kita runner up Piala AFF U23 juga dengan hokinya Sintayong. Kita kalah 1-2 dari Malaysia, kita kemudian menang 1-0 lawan Timor Leste. Sayangnya sebelah Kamboja melawan Myanmar seri, kita lolos semifinal. Kemudian juga kita lolos semifinal. Serangan selanjutnya memfitnah Sintayong. Tak mau menyerah, haters Sintayong kembali melakukan serangan. Kali ini mereka mencoba memfitnah Sintayong di depan media, di mana para haters Sintayong menyewa beberapa media untuk memfitnah pelatih asal Korea Selatan tersebut. Intinya, media-media sewaan itu menerbitkan sebuah artikel yang berisi Sintayong menggunakan artis Korea untuk mendukungnya agar bertahan sebagai pelatih timnas Indonesia. Tentu sebuah fitnah yang tidak berdasar, karena apa hubungannya artis Korea dengan timnas Indonesia? Media Korea, ekspektasi Indonesia terlalu tinggi. Apa yang dialami oleh Sintayong akhirnya mendapatkan perhatian dari media Korea. Media itu bingung mengapa Sintayong terus mendapatkan tekanan, padahal performanya bersama timnas lumayan oke. Media Korea itu akhirnya memberikan kesimpulan jika ekspektasi Indonesia terlalu tinggi, sehingga hal tersebut membuat Sintayong terus mendapatkan tekanan hingga serangan sampai saat ini. Tentu sebuah hal yang sangat disayangkan, karena sejatinya media Korea itu belum mengerti betul dengan situasi sebenarnya. Situasi sebenarnya adalah yang memberi tekanan kepada Sintayong itu adalah hatersnya, bukan dari fans Garuda. Hacker timnas mulai beraksi dan membuat Coach Justin menyerah.
Apa yang dilakukan oleh para pembenci Sintayong tampaknya benar-benar membuat hacker timnas jengkel. Kini para hacker mulai beraksi dan mencoba mengulti sosok-sosok yang diduga sebagai dalang utama serangan kepada Sintayong. Korban pertama yang telah ditemukan adalah Akmal Marhali, di mana dalam sebuah postingan data diri dari Akmal terungkap, termasuk nomor teleponnya. Hal ini diungkapkan langsung oleh salah satu hacker di Instagram. Selain Akmal, Bung Toel juga disinyalir menjadi salah satu sosok di belakang layar pembenci Sintayong. Hal inilah yang membuat Coach Justin akhirnya ketakutan usai melihat data diri Bung Toel mulai disebar oleh para hacker. Kini Coach Justin menyerah dan memilih untuk tidak membahas lagi Sintayong karena ia takut data diri serta keluarganya diikuti oleh hacker timnas. Hola, dengan video ini gue mau sampaikan bahwa gue dapat teguran dari akun yang mempublikasikan datanya Toel. Jadi akun ini nggak main-main, maka dari itu gue menyatakan untuk berhenti bahas Sintayong. Nampaknya di sini susah untuk berdiskusi, untuk beda pendapat. Jadi daripada ribet semua, gue tidak akan bahas Sintayong di akun manapun. Timnas tetap gue bahas seperti biasa, preview dan juga liga lain. Hanya gue stop bahas Sintayong, oke? Karena gue bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan dari keluarga gue. Dan ini pertarungan yang gue tidak bisa menang, maka dari itu gue mending berhenti. Dan Kini dengan apa yang dialami oleh Sintayong, pastinya akan memberikan efek kepada timnas Indonesia. Salah satunya adalah persiapan Indonesia yang bakal terganggu jelang menjalani laga pada bulan Maret mendatang. Selain itu, fans timnas Indonesia bisa terpecah menjadi dua. Ada yang pro kepada Sintayong, namun ada juga yang kontra. Takutnya yang kontra inilah yang bisa berbuat nekat dan malah memperkeruh suasana. Sehingga bisa saja tragedi lemparan telur yang pernah dialami Sintayong bisa kembali terulang. Jika terulang, yang berhak disalahkan adalah para hatersnya Sintayong, karena mereka telah melakukan fitnah demi kepentingan pribadi. Jadi itulah serangan demi serangan yang terus ditujukan kepada Sintayong. Semoga Sintayong kuat saat menghadapinya. Dan saran kami, berjuanglah Sintayong dan bawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Setelah itu, tinggalkan, agar para pembencimu sadar betapa pentingnya peranmu di skuad Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.